Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Laziz Quran yang insyaallah selalu istiqomah di dalam mengemban amanah, ya, membantu sesamanya menyalurkan menjadi intermedia, ya, untuk menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan dan juga menyalurkan donasi, infak para muhsinin, para dermawan, ya. Ini sungguh luar biasa sekali. Kita terus dukung segala upaya, kegiatan, program, ya, dalam rangka untuk semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari program-program yang dibuat. Ya. Salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan juga kepada para hadirin yang peserta dalam webinar pada pagi hari ini. Saya kira ini hari libur, ya, hari Sabtu dan sekaligus PPKM. Jadi kalaupun mau keluar rumah juga berpikir, ya, nanti jangan-jangan ada penyekatan, ya, maka sudah di rumah barangkali mungkin alternatif yang lebih tepat, ya, dalam kondisi seperti ini, dan juga untuk mengurangi, ya, aktivitas di luar rumah untuk supaya penularan COVID ini, ya, lebih bisa terkendali, ya. Insya Allah kita niatkan kalau kita di rumah itu niatnya tidak menulari dan tidak tertulari, gitu, ya. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang merasa negatif tapi padahal sesungguhnya dia positif, ya. Wallahu a'lam, kita juga nggak tahu karena ya kalau nggak dites, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dan mungkin teman-teman kita yang sedang positif, sedang isolasi mandiri, ya, semoga tetap tabah, semangat, ya, sabar, dan insya Allah diberikan kesembuhan, ya. Jadi kalau dengar kata positif ini jangan seakan-akan dunia sudah kiamat, ya. Jadi kata positif ini sekarang menjadi tidak positif, ya. Jadi negatif. Ya, jadi negatif, ya. Kalimat positif adalah sesuatu yang sangat negatif sekarang ini, ya. Nah, maka sekiranya, ya, umpamanya mendengar atau la samahallah la qaddarullah, ya, itu menimpa kita, ya, biasa saja, ya, terima dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, ya. Jadi jalani saja, dinikmati saja. Jadi status positif ini bukanlah kiamat, ya. Itu adalah hadiah, ya, hadiah yang kalau seorang mendapatkannya maka bisa menjadi pahala yang besar, bisa menjadi kafaroh, ya, menjadi kafaroh, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fikih positif dan negatif, ya, ini memang harus banyak dijelaskan ini, ya, supaya ketika mendengar itu tidak kemudian langsung drop, ya.
Saudara-saudara sekalian, ya dirahmati Allah Ta'ala, ya kita ini akan masuki 10 akhir ya. Ya, kalau tidak salah besok ya, mulai tanggal 1 ya, kalau menurut ya antara hari ini atau besok kemungkinannya. Ya. Seperti telah disampaikan ya dalam hadis Nabi tentang keutamaan amal kebaikan di 10 akhir ya. Asyrul awakhir, bukan asyrul awakhir, asyrul awail ya. 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada amalan yang lebih utama ya nilainya, pahalanya melebihi amalan kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Jadi begini, bahwa keutamaan amal itu ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan tempat. Ya. Jadi contohnya kalau kaitannya dengan waktu, namanya Ramadan, ya Lailatul Qadar, hari Arafah, ya. Jadi kaitannya dengan waktu. Ada sholatul lail ya, kemudian ada sholatul subuh ya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan waktu. Kemudian juga ada keutamaan yang berkaitan dengan tempat, ya, seperti umpamanya di tanah suci ya, salatun fil Masjidil Haram ya afdalu min mi'ati alfi salatin ya. Salat di Masjidil Haram nilainya, keutamaannya lebih baik dari 100.000 kali salat di tempat yang lain. Ini berkaitan dengan tempat. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada salat yang lain. Nah, ini kaitannya dengan tempat. Ya, masjid juga begitu. Masjid lebih utama daripada di rumah ya. Seorang yang sholatnya di masjid maka itu lebih utama daripada sholatnya di rumahnya dan seterusnya. Nah, termasuk juga yang kaitannya dengan waktu adalah ketika di 10 Dzulhijjah ini. Dan dalam hadis sahih ya, tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, bahwasanya tidak ada hari, tidak ada amal ya yang lebih utama nilainya melebihi amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah amalan jihad pun itu masih kalah dengan amal kebaikan di 10? Ya, termasuk walal jihad gitu ya. Nah, kemudian ada kecualinya di situ ya, ada kecuali orang yang berangkat untuk berjihad, terus kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa ya, artinya hartanya semuanya dihabiskan dan termasuk jiwanya, artinya yang orang yang mati syahid, orang yang berjuang dengan harta benda yang jiwa yang dia miliki dan dia syahid karena Allah. Ulang gelarnya syuhada. Kalau itu lebih utama ya, itu masih tidak bisa dikalahkan. Artinya bahwa setingkat, senilai ya, sejajar dengan orang yang berjuang fisabilillah tadi ya. Insyaallah. Nah, maka kenapa demikian? Karena hari ini Dzulhijjah ini adalah termasuk di antara bulan-bulan haram ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan jumlah bulan-bulan itu menurut Allah
ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah, ya, di dalam kitab Allah dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, yang mana Allah telah menetapkan di saat ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan hurum, ya, ashurul hurum, ya, yaitu bulan-bulan yang haram, itu artinya mulia, ya, haram itu artinya dijaga, ya. Masjidil Haram artinya masjid suci, masjid yang mulia, ya, tidak boleh dinodai, tidak boleh dikotori dengan, maka disebut dengan haram. Haram berarti yang dijaga, yang mulia, yang suci. Nah, bulan-bulan suci. Nah, kalau kita tahunya bulan suci Ramadan, ya. Nah, padahal ada yang lain selain Ramadan, yaitu 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ya, 4 bulan haram, bulan suci. Yaitu bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Sya'ban, ya. Jadi Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah dan maaf, Sya'ban tidak termasuk. Rajab, kemudian Muharram, ya, pertama Muharram awal tahun, ya. Ya, Syuro itu, ya. Muharram, kemudian Rajab dan Dzulqa'dah serta Dzulhijjah. Ya. Muharram, Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu setelah Syawal, ya, bulan ke-11, ya, dan Dzulhijjah, yaitu ini bulan terakhir, bulan ke-12. Nah, bulan Dzulhijjah disebut dengan juga bulan haji atau Ashhurul Hajj. Ya. Kenapa? Karena di mulai tanggal 1 Dzulhijjah ini orang sudah memulai pelaksanaan ibadah haji. Ya. Baik itu yang haji yang tamattu, qiran atau ifrad. Ini mereka sudah memulai di awal Dzulhijjah ini. Bahkan di Dzulqa'dah pun sudah bisa mulai, ya, tamattu. Nah, jadi bulan ini adalah memang bulan-bulan asyahrul ibadah, bulan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menetapkannya sebagai waktu-waktu yang utama seorang mukmin untuk menjalankan ibadah, amal-amal kebaikan. Ya, nah, maka di sini ketemu keutamaan waktu, ya, dan juga momentum. Ya, karena momentum Dzulhijjah adalah momentum haji. Ya, bulannya haji. Ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menetapkannya sebagai bulan yang mulia, bulan yang memiliki keutamaan, ibadah di dalamnya memiliki nilai yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka sebagaimana orang haji, ya, kalau di tanah suci ketika melaksanakan haji, tentu ini adalah bulan yang luar biasa, tidak kalah dengan bulan Ramadan, ya. Orang akan banyak beribadah, ya, banyak di masjid, ya, banyak bersedekah, banyak baca Al-Quran, kemudian juga ada yang sholat sunnah, ada yang berzikir, ada berbagai macam amal-amal kebaikan. Ya, bahkan saya kalau pengalaman di tanah suci, kalau pas haji ini, ya, ini qadarullah 2 tahun ini pandemi, jamaah haji dari luar
Saudi tidak ada ya, hanya untuk dalam negeri ya. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya ya alhamdulillah setiap tahun bisa ke Tanah Suci waktu haji. Nah, ini kalau di Tanah Suci Makkah, di Madinah itu begitu masuk bulan Dzulhijjah itu betul-betul dimanfaatkan, betul-betul terasa bulan Syahrul Ibadah itu. Ya. Jadi orang bahkan tidak hanya para jamaah haji ya, artinya orang penduduk sendiri juga begitu. Ya, mereka bersemangat untuk sholat jamaah di masjid, kemudian bersedekah itu masya Allah ya. Setiap pagi, siang, sore, malam itu orang dengan bawa mobil itu masing-masing itu bawa makanan banyak. Berhenti aja di pinggir jalan, nanti ada orang pulang dari masjid di pinggir jalan langsung dibagi-bagi makanan, buah-buahan, susu, kurma, dan bahkan ada yang juga bagi-bagi uang gitu ya. Pernah ada orang bagi-bagi uang itu satu lembar. Ternyata berapa satunya? $100 ya. Ya kira-kira 1,5 juta itu. Wah, masya Allah. Nah, jadi saking mereka mengetahui bagaimana kemuliaan bahwa amal kebaikan di waktu ini, di 10 awal ini adalah waktu yang utama, dan ya sayang sekali banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu tentang keutamaan ini sehingga dia tidak terdorong, termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya, baik itu secara khusus tidak ada amalan yang sudah biasanya dilakukan, tetapi lebih ditingkatkan lagi di bulan-bulan Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah, di 10 hari ini. Ya, nah maka ketika Rasulullah SAW di dalam Al-Quran telah ditegaskan ya tentang keutamaan Dzulhijjah itu, dan juga kemudian dalam hadis Nabi SAW juga ditegaskan demikian. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita laksanakan. Ya, amal apa saja ya. Pada prinsipnya bahwa tidak ada amalan secara khusus ya. Yang ada adalah amalan-amalan yang sudah itu sunnah untuk dilakukan, untuk ditambahkan, ya ditingkatkan. Ya, umpamanya ya yang paling mudah ya bagaimana kita sholat ya, sholat terutama sholat jamaah 5 waktu ya. Kemudian juga sholat rawatib ya, qobliyah, ba'diyah. Kemudian juga sholat tatawwu' atau nawafil ya, sholat duha, sholatul lail ya, sholat ya, sholatul witir ya, witir dan bentuk sholat yang lain. Kemudian as-sadaqah ya, banyak sedekah ya. Sedekah itu dalam bentuk it'am ya, dalam bentuk memberikan makan ya. Nah, sampai orang jamaah haji Indonesia itu sampai mereka gumun begitu ya. Kok di Mekah itu kan kalau sudah Dzulhijjah itu semua masjid itu kayak penuh dengan orang bersedekah. Di masjidnya sendiri itu di setiap pintu masuk itu di situ ada air minum, air mineral itu di pinggirnya dikasih freezer gitu, mari pendingin, terus tingginya tersedia kurma. Ya, kurma itu berkardus-kardus ya. Setiap saat orang masuk keluar itu bisa mengambil kurma, roti ya, buah-buahan, kadang jeruk, kadang pisang ya. Kenapa? Karena adalah sedekah di waktu ini adalah sedekah, adalah sedekah yang utama. Nah, maka bagus kalau masjid-masjid kita juga kita kita contoh yang seperti ini. Saya belum banyak melihat ya di masjid-masjid kita ini masih dalam hal tentang ini ya. Nah, ini momentumnya tepat ya. Mari kita isi umpamanya di masjid-masjid kita siapkan minimalnya air lah, minimalnya air minum gitu. Kalau
Air minum kan semua orang butuh ya. Dan tidak ada orang yang istilahnya pantangan minum air putih kan nggak ada. Kalau mungkin orang gula mungkin ya enggak. Tapi kalau air putih semua orang pasti minum. Ya. Nah, kita bersedekah dengan minimal air minum. Ya, air minum mineral gitu ya, hanya mungkin 1 gelas kecil begitu ya. Ya, kita siapkan. Nah, tentu kalau sedekah di masjid ini kan yang minum ini kan orang-orang soleh gitu ya. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang dinikmati oleh orang-orang yang soleh kan gitu. Walaupun sedekah kepada orang yang tidak soleh ini juga berpahala gitu ya. Tetapi lebih baik lagi kalau sedekah kita ini jatuh ke orang-orang yang soleh. Ya. Kalau orang jamaah ke masjid, ya pastinya dia adalah orang-orang yang innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dalam Al-Quran, jadi orang mukmin itu ya, orang yang memakmurkan masjid. Nah, minimal orang-orang masjid itu yang ya mungkin kita nggak bisa kurma mahal ya, kita bisa permen ya. Atau mungkin apa hal-hal yang mungkin murah bagi kita. Ya, pisang itu kan murah ya. Ya, kita bungkusin pisang atau kita bungkusin snack ya. Taruh di masjid. Ya, kalau nggak bisa setiap hari mungkin cari Jumatnya. Kalau nggak bisa ya kapan. Nah, bentuk-bentuk sedekah. Ya, ini adalah hal yang baik. Nah, saya kira ini tepat sekali. Lazisku sebagai lembaga yang selalu mengingatkan kepada umat ya untuk ya ini masih saya kira masih agak kurang ini ya 10 akhir ini bagaimana untuk menggerakkan semangat untuk bersedekah ya 10 hari ini adalah khairu afdalu as-sadaqah ya sebaik-baik sedekah di hari-hari ini ya, ini momentum waktu ya momentum waktu. Nah maka mari gerakkan sedekah ya dengan bentuk berbagai macam ya. Nah, kenapa makanan ya makanan karena memang itu Nabi sendiri menyebut ya dalam Quran juga disebut wayut imunat ta'am ya. Wayut imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira ya. Seperti ta'am kan. Nah, kemudian di ayat yang lain wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kalau suka ambil lagi. Orang miskin di saat-saat kondisi seperti ini banyak ya miskin-miskin baru ya yang sebelumnya sebenarnya tidak miskin kemudian karena pandemi jadi turun grade-nya menjadi miskin ya karena sumbernya pendapatannya hilang ya di PHK ya nggak kerja lagi maka dia bisa menjadi miskin semakin banyak jumlah miskin dan itu diakui pemerintah pandemi ini menambah angka kemiskinan. Nah, maka memberi makan ya, menyiapkan makanan untuk ya minimal orang di masjid ya. Ini orang-orang yang baik ya. Meskipun tidak hanya di masjid saja, mungkin bisa di tempat yang lain juga boleh gitu ya. Nah, ini adalah sedekah. Nah, termasuk juga di antaranya adalah bahwa pandemi ini salah satu solusi keluarnya adalah perbanyak sedekah. Nah, ini belum nampak, belum terlihat ya sebagai sebuah gerakan yang sifatnya nasional gitu ya. Maka kalau kemudian ini menjadi sebuah gerakan, mari gerakan bersedekah agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya. Mungkin banyak orang yang belum tercerahkan gitu, belum tahu bahkan tentang hal ini belum tahu bahwa keutamaan 10 hari 10 awal Dzulhijjah juga belum banyak orang yang tahu. Nah, kita minimalnya ikut mensosialisasikan, ikut menyampaikan. Karena kalau kata Nabi ad-dalu ala khairi ka fa'ilihi ya man dalla ala khairin ya barang siapa menunjukkan kebaikan dan kemudian orang melakukan kebaikan itu maka yang menunjukkan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau kita menunjukkan, kita publikasikan, sosialisasikan, kemudian orang melakukan kebaikan, insya Allah kita juga mendapatkan jariah pahala dari kebaikan itu. Hari ini mumpung masih baru awal ya untuk kita jadikan sebuah gerakan bersedekah ya. Nah ini kan banyak, jangan sampai karena ada orang yang sebenarnya dia tidak kena COVID gitu ya, tapi karena memang
dia nggak makan aja jadi tubuhnya jadi lemah ya. Kalau lemah maka virusnya masuk ya udah jadi dia sakit. Gitu. Ya, kuatkan imun ya. Menguatkan imun salah satunya adalah dengan memberikan kecukupan makanan. Ya, mencukupi makanan kepada kita. Nah, terutama apalagi yang isolasi mandiri ya, jangan sampai isolasi betul-betul diisolasi nggak dapat makan ya. Nah, ini kita perhatikan saudara-saudara kita yang isolasi yang ini karena mereka tidak boleh untuk beraktivitas di luar rumah ya. Ya konsekuensinya maka yang tidak isolasi ya mereka menyiapkan mencukupkan ya. Nah, ini dengan gerakan sedekah. Insya Allah dengan gerakan sedekah kepada para orang-orang yang membutuhkan. Kemudian juga dengan ya tentu sedekah yang sekarang juga dibutuhkan ya adalah donor darah. Ya, donor plasma konvalens ya. Nah, ini terutama bagi para istilahnya penyintas ya, yang pernah terpapar positif COVID terus sudah sembuh. Nah ini ternyata darahnya ini banyak dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Masya Allah. Maka bagi mereka yang pernah terpapar COVID, ya kemudian sudah sembuh dan memenuhi syarat untuk donor ini, maka lakukanlah. Ini adalah mungkin nilainya lebih utama dari Anda bersedekah berpuluh-puluh juta atau bahkan ratusan juta. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa seseorang. Ya, kita tahu bahwa berapa biaya rumah sakit ya. Kalau orang itu bahkan ya mungkin bisa miliaran. Bayangkan dengan satu kantong darah boleh jadi menjadi terselamatkannya satu nyawa. Nah, Insya Allah maka itu menjadi pahala yang besar. Maka mari kita juga mengajak kepada saudara-saudara kita yang bisa memenuhi kriteria ya untuk bisa mendonorkan ya darahnya ya plasma konvalesen itu. Ini juga adalah sodakoh ya, sodakoh yang ya tidak ternilai ya lebih bahkan mungkin lebih utama daripada sedekah uang dan sedekah yang lain. Kalau mungkin orang sakit itu dikasih uang dia nggak butuh. Ya, yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Ya, coba orang sakit ya, dia nggak butuh dia dikasih 1 miliar buat apa ya? Nggak ada gunanya. Saya nggak butuh itu. Yang butuhkan adalah kesembuhan. Ya, maka ini adalah kesempatan. Dan juga tentu di 10 amal-amalan yang lain di sini adalah ilmu. Ya, maka banyak belajar ya, mengikuti forum-forum ilmiah, kajian ya. Sekarang ini mungkin melalui online ya, kajian-kajian menyimak bisa dari berbagai macam channel yang isinya adalah untuk menambah sakofah, menambah pemahaman ilmu kita tentang agama. Karena Nabi bersabda, Allah akan memberikan pemahaman terhadap orang yang Allah kehendakinya menjadi orang yang baik. Mayyidillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Siapa yang Allah menghendakinya kebaikan, ada kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman dia tentang agama. Nah, artinya kalau kita mau belajar memahami agama, insya Allah itu tanda bahwa kita ini dikehendaki menjadi orang-orang yang baik oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau kita ini tidak semangat, tidak tertarik untuk memahami din, ya, boleh jadi memang ya, kita ini tidak masuk dalam golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka cintailah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis tafaqquh fiddin yang akan semakin memahamkan kita tentang nilai-nilai atau ajaran agama. Kemudian juga adalah perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim ya, Syahrul Quran. Jadi
bisa mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari ini, Masya Allah, berarti 3 hari, 3 juz setiap hari ini minimalnya ya. Bisa khataman dalam 10 hari. Masya Allah. Nah, tabarakallah, ini adalah satu hal yang baik karena mungkin nilai bacaan Al-Quran kita ini ya akan sama ya, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih baik daripada di bulan-bulan yang lain ya, di hari-hari waktu-waktu yang lain ya. Maka dihiasi dengan Al-Quran, dihiasi dengan tilawatul Quran, dengan hifdzul Quran, dengan muraja'atul Quran, dengan murajaah ya, dengan istima' ya, dengan tasmi' ya, dan berkhidmat dengan Al-Qur'anul Karim. Juga adalah azkar ya. Di 10 hari ini adalah bulan perbanyak zikir ya. Kalau di Makkah kita begitu masuk diumumkan oleh pemerintah Saudi bahwa malam ini telah masuk melihat bulan hilal Dzulhijjah, maka begitu telah diumumkan 1 Dzulhijjah, maka di Mekah ya, terutama Mekah Madinah ini bacaan takbir itu sudah menggema. Ya, kalau di sini kan takbir kita hanya waktu malam Idul Adha dan malam Idul Fitri ya, mulainya. Kalau di Tanah Suci itu sudah mulai tanggal 1 Syawal itu sudah mulai takbiran. Ya, di hotel-hotel ya, di toko-toko, di mal-mal itu, di pengerasnya itu sudah takbiran terus isinya. Ya, bahkan di kamar hotel itu Masya Allah terus diputar gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan bahwa ini sudah masuk bulan Dzulhijjah dan memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir nanti adalah takbir itu. Nah, cuma mungkin kalau di kita, kalau ada masjid baru tanggal 1 sudah takbiran, nanti ya bisa diprotes banyak orang ini. Ini Mas baru tanggal 1, belum tanggal 10 Mas gitu ya. Nah, ini mungkin tradisi yang berbeda. Kalau di Mekah ini tanggal 1 sudah pada takbiran ya, sudah takbir itu bergema di mana-mana. Ya, karena memang ini adalah ayyamul zikri. Ya, hari-hari yang dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Takbir, tahmid, tahlil ya, dan juga sholawat. Ya. Kalau takbiran ala model Mekah itu ada tambahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Terus bisa tambahin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada tambahan salawatnya biasanya ada begitu. Nah, jadi suasana zikir ini perlu diperbanyak dikumandangkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, nah ini tentu bagus untuk kemudian kita buat flyer ya, kita buat semacam kayak satu hari. Nah, tentang hal ini saya kira bagus kalau Lazis memprakarsai ya untuk menyebarkan ini dari media sosial, sehingga kemudian di rumah-rumah kaum muslimin, di masyarakat, di lingkungan itu kemudian tercipta suasana ini adalah sebagaimana haji di Tanah Suci, ini adalah waktu yang utama untuk beribadah, waktu berzikir, waktu beramal soleh. Ya. Nah, dan juga puasa sunnah ya, puasa sunnah ya, yaitu puasa apakah itu Senin di hari Senin atau hari Kamis, ataukah puasa Yaumul Bid ya, puasa bukan Yaumul, puasa Daud ya, puasa sehari tidak puasa, atau memang mengkhususkan untuk apa namanya berbanyak puasa mutlak ya, puasa
perbanyak puasa di memang bulan 10 hari saya puasa sunnah, boleh. Atau mengambil Senin dan Kemisnya saja boleh. Atau mungkin mengambil sehari puasa, sehari tidak juga boleh. Itu pilihan. Nah, itu artinya perbanyak siam tatobuk, puasa sunnah. Nah, dan juga adalah ketika di bulan Asyur Awail Dzulhijjah ini adalah tentu selain pada tadi ya Al-Quran, kemudian zikir, kemudian sedekah ya, dan juga amal-amal khair yang lain ya, amal-amal kebaikan yang lain ya, yang ya mungkin bentuknya bisa bermacam-macam. Nolong orang. Intinya adalah bagaimana kita perbanyak amal-amal kebaikan ya, amal-amal soleh di hari-hari ini. Ya. Dan terakhir adalah termasuk juga adalah maaf tadi yang kaitannya dengan sedekah itu istilahnya namanya tausiatul iyal. Jadi memberikan kelonggaran tentu bagi yang mampu ya pada keluarganya. Nah, mungkin biasanya makannya biasa. Nah, kalau untuk ini istimewa gitu ya. Nah, menunya istimewa. Nah, tentu bagi yang mampu ya yang bisa. Nah, ini juga merupakan bagian di dalam rangka untuk memberikan kelonggaran itu ya di hari ini. Apalagi kalau mau ada buka bersama ya, ada buka bersama itu akan lebih tepat lagi bisa bersama-sama memberikan kepada tangganya, kanan kirinya atau sholat jamaah di masjid. Dan tentu yang terakhir adalah hari yang amal yang utama adalah berkorban. Ya, ini berkorban ini dilaksanakan ya karena ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya dan dicontohkan. Ya. Perintah Allah jelas di surat Al-Kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat semata-mata Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi perintah itu ada fi'il amarnya wanhar. Maka berkorban. Maka ini adalah perintah Allah dan juga di ayat yang lain wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Ya, Allah menjadikan binatang ternak ya sapi atau unta itu adalah dijadikan oleh Allah untuk meninggikan syiar-syiar Allah ya. Ya, maka di dalamnya di situ terdapat banyak kebaikan. Nah, maka terkait untuk ini memang tentang hadis-hadis tentang keutamaan ya itu kata para ulama memang tidak ada secara spesifik hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaannya, tapi yang ada mungkin hadisnya ada yang dhaif atau paling tingginya hasan. Seperti hadis Aisyah ya dari riwayatkan oleh Tirmidzi, ma'amala adamiyun min amalin yauman nahri habbu ilallahi min ihraqid dam ya. Tidak ada amal anak Adam yang dilakukan di hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih binatang kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqau min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaannya. Kata ulama bahwa sekiranya tidak ada hadis pun sahih yang menerangkan tentang fadilahnya, sesungguhnya ayat Allah dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sudahlah cukup. Ya, sudahlah itu lebih daripada cukup. Ya, ayat-ayat Al-Quran dan juga fi'lun Nabi atau amalan Nabi
ya, hadis fi'li ya, perbuatan Nabi SAW yang beliau menyembelih dengan tangannya sendiri ya. Nah itu menunjukkan ya, sudah cukup ya, itu sudah cukup. Nah maka korban ini saya kira menjadi satu hal yang hendaknya diutamakan ya. Beda orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa berkorban dengan orang yang memaksakan diri untuk berkorban. Kadang-kadang ada orang yang mohon maaf sesungguhnya dia itu kalau mau apa namanya sungguh-sungguh sedikit saja dia bisa korban, tetapi karena dia nggak mau sungguh-sungguh ya dengan alasan kan tidak wajib gitu, kan hanya bagi yang mampu gitu. Akhirnya dia tidak berkorban. Padahal kalau dia mau sungguh-sungguh sedikit saja, ya maka dia sesungguhnya sudah bisa berkorban. Ya. Nah ini jangan sampai kita masuk dalam kategori mestinya itu kalau kita itu mau sungguh-sungguh sedikit nggak banyak nggak sungguh-sungguh banget gitu ya kita bisa berkorban tapi karena kita tidak mau itu sehingga kita tidak berkorban dengan alasan bahwa nah, itu bukan merupakan suatu kewajiban. Nah, maka upayakan dulu, usahakan dulu ya kita untuk bisa berkorban ya minimalnya kalau sudah berkeluarga adalah minimalnya dia seorang dia untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Kalau bagi yang muda-muda ya, yang memang dia sudah punya pendapatan, punya penghasilan, ya masa disubsidi terus sih ya, masa kita masih ditanggung oleh bapak kita, oleh orang tua kita. Ya tentu akan lebih baik kalau kita cobalah kita untuk juga mulai latihan berkorban untuk sendiri gitu ya. Nah itu baru keren itu ya. Kalau ada milenial ya yang bahkan dia rela untuk uang jajannya ya, uang jajannya disimpan, ditabung supaya apa? Supaya bisa berkorban. Ya, ya tentu ini bukan amal yang untuk dipamer-pamerkan ya, tapi kalau kemudian ini bisa menjadi menginspirasi, menjadi gerakan di kalangan anak muda ya berkorban ketika masih muda itu keren gitu ya. Nah ini adalah gerakan yang baik, yang bagus. Ya, masa kita malu dong umpamanya HP-nya saja itu iPhone ya, iPhone yang harganya 10 juta gitu ya, masa nggak korban? Ketika ditanya, wah nggak mampu gitu ya. Masa nggak mampu kok HP-nya iPhone yang harganya 10 juta. Malu dong sama Allah gitu ya. Nah gitu. Jadi ini akan menumbuhkan semangat untuk berkorban. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita di saat ini sangat membutuhkan itu ya korban ini. Nah, maka mari kita menjadi bagian dari mengajak kepada kebaikan. Ya, mengkorban itu kan nggak mahal ya, tidak mesti yang harganya mahal kan ada pilihan-pilihannya. Ya, mulai dari yang harganya sangat terjangkau ya sampai yang harganya paling tinggi. Tentu sesuai dengan menyesuaikan dengan budget masing-masing. Mungkin ada yang kemampuannya saya kemampuannya hanya 1 juta lebih sedikit Ustaz. Ya cobalah antum cari yang ada nggak untuk korban yang dengan budget segitu itu bisa dapat yang memenuhi syarat secara fikihnya itu sudah memenuhi syarat, maka berkorbanlah. Insya Allah itu akan menjadi terbukanya pintu-pintu rezeki begitu ya. Nah, itu pasti itu ya. Nah, maka orang yang bersemangat untuk berkorban, insya Allah rezekinya pasti akan ditambah. Rezekinya akan dinaikkan itu ya. Kapasitasnya akan dinaikkan lagi oleh Allah. Ya. Dan nampaknya juga Lazisku ini juga sedang untuk menggerakkan
syiar kurban ini ya. Ya, Iya. ini mudah-mudahan juga nanti target-targetnya tercapai ya, untuk bisa mendistribusikan kurban ke seluas-luasnya di tengah masyarakat yang dalam kondisi sulit ini. Ya, nah, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, di saat pandemi yang sedemikian ini, ya setiap hari kita mendengar ada saudara kita, teman kita yang terpapar, ada lagi yang kita mendengar berita duka ya, ada 1, 2 meninggal ya. Masya Allah, ini adalah suatu hal yang ya perlu kita sikapi. Justru di saat-saat inilah momentum yang tepat kita untuk banyak bersedekah. Yang dahulunya mungkin kita berarti saat inilah waktu yang tepat. Karena kita tidak tahu ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melindungi diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita ini dengan wasilah sedekah kita, dengan wasilah kurban kita, dengan wasilah kebaikan amal-amal soleh kita itu. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfazka. Jagalah hak-hak Allah, maka niscaya Allah akan menjaga hak-hakmu. Ya. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu ada di pihakmu. Gitu. Nah, mari. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Cara ini tetap usah khawatir, mendekatlah kepada Allah, ya, berbanyak sedekah, ya, berbanyak amal-amal kebaikan, dan kita mendoakan yang telah dipanggil oleh Allah, semoga Allah berikan pahala syahid kepada mereka karena kesabaran mereka, karena keikhlasan mereka menerima takdir Allah dengan wabah ini, dengan taun ini ya, insya Allah mereka menjadi syahid. Yang sakit semoga mereka tabah, sabar dan mendapatkan pahala, diberikan kesembuhan ya. Gitu. Yang masih selamat, yang masih diberikan kesehatan, maka syukurlah kepada Allah, syukur kepada Allah, menjaga diri ya, menjaga diri, merawat kenikmatan ini dan juga berbagi, menolong kepada saudara-saudara yang kesulitan. Nah, ini adalah salah satu cara. Ya, kita ingat kisahnya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ya, bagaimana ketika mereka azab itu hampir-hampir akan diturunkan, tapi kemudian mereka masih punya kesempatan, mereka kemudian kembali kepada Allah, mereka bertaubat, mereka istighfar, mereka kemudian berbuat kebaikan. Nah, azab itu nggak jadi turun, ya, azab itu tidak jadi diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, nah maka pandemi ini juga masih ada kesempatan waktu bagi kita untuk memperbaiki, untuk bertaubat, kembali kepada Allah, memperbaiki, beramal soleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, ya, mengangkat bala ini ya dari negeri kita. Ya. Dan terakhir dengan berkorban insya Allah itu menjadi bukti ketakwaan kita nanti di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban itu, darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan yang ada di dalam hati kalian. Semua mudah-mudahan menjadi bagian dari takwa ya, dari ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita menyiapkan diri, kita siapkan diri kita, keluarga kita sebaiknya untuk menyambut hari yang luar biasa, yang utama, yang fadilahnya, yang keutamaannya begitu sangat besar, untuk kita isi dengan amal-amal terbaik. Wallahu a'lam bishawab.